Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dian Nurhalisa dari kelompok 2. Saya akan membawakan materi tentang hukum benda. Pertama, saya akan menjelaskan pengertian benda itu sendiri. Pengertian paling luas perkataan benda atau zat adalah segala sesuatu yang dapat dihaki oleh orang yang berarti benda sebagai objek dalam hukum. Ada juga perkataan benda dipakai dalam arti sempit, yaitu sebagai barang yang dapat dilihat saja. Ada juga dapat dimaksud dalam kekayaan seseorang. Jika benda dalam arti kekayaan seseorang, maka benda itu meliputi barang-barang yang tak dapat dilihat, yaitu hak-hak, misalnya hak-hak piutang atau penagihan, sebagaimana seseorang dapat menjual dan menggadaikan hak-haknya. Begitu pula dengan perkataan penghasilan telah mempunyai dua macam pengertian, yaitu selain berarti penghasilannya itu sendiri suatu benda, ia dapat berarti juga untuk memungut dalam penghasilan itu, misalnya memungut uang sewa atau bunga suatu modal. Penghasilan semacam ini oleh undang-undang dinamakan Burgerpflichten sebagai lawan dari Naturalitätspflichten. Menurut pasal 499 KUHP Perdata, pengertian benda atau sak segala sesuatu yang dapat menjadi objek hak milik. Yang dapat menjadi hak milik dapat berupa barang atau dapat pula hak seperti hak cipta atau hak paten dan lain-lain. Perkenalkan, nama saya Andi Fosan, saya anggota kelompok 2 dan saya akan menjelaskan asas-asas hukum benda. A. Merupakan hukum memaksa. Menurut asas ini, suatu benda itu hanya dapat diadakan hak kebendaan sebagaimana yang telah disebutkan dalam undang-undang. Hak-hak kebendaan tindakan akan memberikan wewenang yang lain daripada apa yang sudah ditentukan dalam undang-undang. B. Dapat dipindahkan. Menurut asas ini, semua hak kebendaan dapat dipindah tangankan kecuali hak pakai dan hak mendiami. C. Asas individualitas. Menurut asas ini, objek dari hak kebendaan adalah suatu barang yang dapat ditentukan. Artinya, orang hanya dapat sebagai pemilik dari barang yang berwujud yang merupakan kesatuan seperti rumah, mebel, atau hewan. Jadi, orang tidak dapat mempunyai hak kebendaan di atas barang-barang yang ditentukan jenis dan jumlahnya. D. Asas totalitas. Menurut asas ini, hak kebendaan selalu melekat atas keseluruhan daripada objeknya. Dengan kata lain, bahwa siapa yang mempunyai hak kebendaan atas suatu barang, ia mempunyai hak kebendaan itu atas keseluruhan barang dan juga atas bagian-bagiannya yang tidak tersendiri. Langsung saja, perkenalkan, nama Sunarti. Adapun materi yang ingin saya sampaikan yaitu hak-hak benda dan macam-macam benda. Adapun hak-hak benda, hak benda ialah hak mutlak suatu benda, di mana hak itu memberikan kekuasaan langsung atas suatu benda dan dapat dipertahankan terhadap siapapun juga itu. Menurut subjektif, suatu hak benda ialah suatu hak yang memberikan kekuasaan langsung atas suatu benda. Kekuasaan nama dapat dipertahankan oleh setiap orang. Menurut Van Apeldoorn, hak-hak kebendaan adalah hak-hak harta benda yang memberikan
yang memberikan kekuasaan langsung atas suatu benda. Dari beberapa pendapat di atas dapat kita simpulkan bahwa suatu hak kebendaan ialah hak mutlak yang memberikan kekuasaan langsung atas suatu benda dan dapat dipertahankan oleh setiap orang. Hak-hak kebendaan dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu hak menikmati seperti hak milik, hak pakai, dan hak mendiami. Adapun yang kedua yaitu hak memberi jaminan seperti gadai, hipotek, dan hak tanggungan. Ilmu hukum dan peraturan perundang-undangan telah lama membagi segala hak-hak kemanusiaan atas hak-hak kebendaan dan hak-hak perorangan. Suatu hak kebendaan memberikan kekuasaan atas suatu benda, sedangkan suatu hak perorangan memberikan suatu ketentuan atau penagihan terhadap orang. Suatu hak kebendaan dapat dipertahankan terhadap setiap orang yang melanggar hak itu, sedangkan hak perorangan hanyalah dapat dipertahankan terhadap sementara orang atau orang tertentu saja. Hak kebendaan memberikan wewenang yang sangat luas kepada pemiliknya. Hak ini dapat dijual, dapat dijaminkan dan disewakan. Sedangkan hak perorangan memberikan wewenang yang terbatas. Pemilik hak perorangan hanya dapat menikmati apa yang menjadi haknya. Adapun macam-macam kebendaan, yaitu hak benda yang memberikan kenikmatan adalah satu, hak milik, hak memungut hasil, hak besit, dan hak pakai dan mendiami. Hak-hak kebendaan yang bersifat memberikan jaminan adalah hak gadai, hak fidusia, hak hipotek, hak tanggungan, dan sistem resmi gudang. Dalam buku 2 KUHP Perdata yang mengatur hak-hak lain yang bukan merupakan hak kebendaan, tetapi mempunyai persamaan dengan hak kebendaan karena memberikan jaminan seperti privilege, hak istimewa, hak rentasi, dan hak reklam. Kenalkan, nama saya Agustina. Di sini saya akan menjelaskan tentang hak kebendaan menurut Undang-Undang Pokok Agraria atau UUPA dan cara memperoleh dan memperalihkan hak kebenaran. Hak kebendaan menurut Undang-Undang Pokok Agraria. Menurut Pasal 16 UUPA, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960, hak-hak atas tanah adalah 1. Hak milik adalah hak turun-temurun, terkuat dan terpenuhnya dapat dipunyai orang yang atas tanah, dengan mengingat semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial. Pasal 20 ayat 1 UUPA. 2. Hak guna usaha adalah hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai oleh negara dalam jangka waktu paling lama 25 tahun guna perusahaan pertanian, perikanan, atau peternakan. Pasal 28 ayat 1 UUPA. 3. Hak guna bangunan adalah hak untuk mendirikan dan mempunyai bangunan-bangunan atas tanah yang bukan miliknya sendiri dengan jangka waktu paling lama 30 tahun. Pasal 35 ayat 1 UUPA. 4. Hak pakal adalah hak untuk menggunakan dan
untuk memungut hasil dari tanah yang dikuasai langsung oleh negara atau tanah milik orang lain, yang memberikan wewenang atau kewajiban yang ditentukan dalam keputusan pemberian oleh pejabat yang berwenang memberikannya atau dalam perjanjian dengan pemilik tanahnya, yang bukan perjanjian sewa-menyewa atau perjanjian pengolahan tanah. Segala sesuatu asal tidak bertentangan dengan jiwa dan ketentuan-ketentuan undang-undang ini. Pasal 41 ayat 1 UU PA. 5. Hak sewa untuk bangunan adalah hak seseorang atau suatu badan hukum mempergunakan tanah milik orang lain untuk keperluan bangunan dengan membayar kepada pemilik sejumlah uang sebagai sewa. Pasal 44 ayat 1 UU PA. Selanjutnya, hak membuka hutan atau memungut hasil hutan adalah hak membuka tanah dan memungut hasil hutang atau yang hanya dipunyai oleh warga negara Indonesia dengan mempergunakan hak memungut hasil hutang secara sah, tidak dengan cara sendirinya memperoleh hak milik atas tanah itu. Pasal 44 UU PA. 7. Hak guna air. Pemeliharaan dan penangkapan ikan adalah hak untuk memperoleh air untuk keperluan tertentu dan atau mengalirkan air itu di atas tanah orang lain. Pasal 47 ayat 1 UU PA. 8. Hak guna ruang angkasa adalah hak untuk mempergunakan tenaga dan unsur-unsur dalam ruang angkasa guna usaha-usaha memelihara dan memperkembangkan kesuburan bumi, air, serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, dan hal-hal lainnya yang bersangkutan dengan hal itu. Pasal 48 ayat 1 UU PA. 9. Hak-hak tanah untuk keperluan suci dan sosial adalah hak milik tanah, badan-badan keagamaan dan sosial sepanjang dipergunakan untuk usaha dalam bidang keagamaan dan sosial diakui dan dilindungi. Badan-badan tersebut dijamin pula akan memperoleh tanah yang cukup untuk bangunan dan usahanya dalam bidang keagamaan dan sosial. Pasal 49 ayat 1 UU PA. Cara memperoleh dan memperalihkan hak kebendaan. Hak besit. Pengertian besit. Menurut Subekti, besit ialah suatu keadaan lahir di mana seseorang menguasai suatu benda seolah-olah kepunyaannya sendiri, yang oleh hukum diperlindungi dengan tidak mempersoalkan hak milik atas benda itu sebenarnya apa pada siapa. Menurut KUH Perdata, besit diterjemahkan dengan kedudukan berkuasa, yaitu kedudukan seseorang yang menguasai suatu kebendaan, baik dengan diri sendiri maupun dengan perantara orang lain, dan yang mempertahankan atau menikmatinya selaku orang yang memiliki kebendaan itu. Pasal 29 KUH Perdata. Dari definisi tersebut, besit adalah hak seseorang yang menguasai suatu benda, baik langsung maupun dengan perantara orang lain untuk bertindak seolah-olah benda itu kepunyaan sendiri. Cara memperoleh besit. Menurut Pasal 538 KUH Perdata, besit atas suatu kebendaan diperoleh dengan cara melakukan perbuatan menarik kebendaan itu dalam suatu kekuasaannya dengan maksud mempertahankannya untuk diri sendiri.
Menurut pasal 540 KUH Perdata, cara-cara memperoleh besit dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu satu, dengan jalan pengambilan benda, artinya memperoleh besit tanpa bantuan dari orang lain, membesit lebih dahulu. Jadi, besit diperoleh karena perbuatan sendiri mengambil barang secara langsung. Dua, dengan jalan pengoporan, artinya memperoleh besit dengan bantuan orang lain, dengan bantuan orang membesit terlebih dahulu. Jadi besit diperoleh karena penyerahan dari orang lain yang sudah menguasainya terlebih dahulu. Hapusnya besit. Orang bisa kehilangan besit apabila kekuasaan atas benda itu bertindak pada orang lain, baik secara diserahkan atau diambil oleh orang lain. Dua, benda yang dikuasainya nyata telah ditinggalkan. Hak milik. Hak milik dapat diketahui bahwa hak milik memberikan hak kepada pemegangnya, yaitu satu, hak untuk menikmati kegunaan dari suatu kebendaan, dan hak untuk berbuat bebas terhadap kebendaan itu dengan kedaulatan sepenuhnya. Ciri-ciri hak milik. Satu, hak milik merupakan hak induk terhadap hak kebendaan yang lain, sedangkan hak kebendaan lain merupakan hak anak hak milik. Dua, hak milik dilihat dari segi kualitasnya, yang merupakan hak yang selengkap-lengkapnya. Tiga, hak milik bersifat tetap, artinya tidak ada lenyap terhadap hak kebendaan yang lain, sedangkan hak kebendaan yang lain dapat lenyap jika menghadapi hak milik. Empat, hak milik adalah hak yang paling pokok atau utama, sedangkan hak kebendaan lain hanya merupakan bagian dari hak milik. Cara memperoleh hak milik. Berdasarkan pasal 584 KUH Perdata, ada 5 cara untuk memperoleh hak milik atas milik benda, yaitu satu, pemilikan atau pendakwaan. Pasal 58, 586, 587 KUH Perdata. 2. Perlekatan, pasal 500 sampai 502 dan pasal 586 sampai dengan pasal 609 KUH Perdata. 3. Lampau waktu atau kedaluarsa, pasal 610 KUH Perdata lebih lanjut diatur dalam buku pasal 1995 dan 1963 dan pasal 1967 KUH Perdata. 4. Pewarisan, pasal 611. 5. Penyerahan, pasal 612, 613, 616 KUH Perdata. Itulah tadi materi tentang hukum benda yang kami sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.